Bayangkan perjalananmu ke sekolah setiap pagi. Mungkin kamu naik bus, diantar orang tua, atau jalan kaki bareng teman-teman. Sekarang, lupakan semua itu. Di sebuah sudut terpencil Kolombia, ada anak-anak yang perjalanan paginya jauh lebih ekstrem dari yang bisa kita bayangkan. Mereka tidak naik bus atau mobil. Mereka terbang melintasi jurang yang dalam, hanya berpegangan pada seutas kabel baja. Selamat datang di Los Penos, sebuah desa kecil yang tersembunyi di tengah lebatnya hutan Kolombia. Di sini, sungai deras dan lembah curam bukanlah pemandangan langka, melainkan rintangan sehari-hari. Bagi anak-anak di desa ini, pergi ke sekolah berarti menantang maut setiap pagi dan sore. Mereka menggunakan Flying Fox atau yang mereka sebut La Chiva untuk menyeberangi jurang sedalam 400 meter. Panjang bentangannya mencapai 800 meter. Ini bukan wahana rekreasi seperti yang mungkin pernah kamu coba di tempat wisata. Ini adalah satu-satunya jalur transportasi mereka dengan kecepatan yang bisa mencapai 80 km per jam. Mereka meluncur di atas kabel baja yang sudah usang, membawa tas sekolah di punggung, dan terkadang bahkan adik mereka yang lebih kecil ikut serta dalam perjalanan berbahaya ini. Kenapa mereka harus melakukan ini? Alternatifnya adalah berjalan kaki memutari lembah, sebuah perjalanan yang memakan waktu hingga 2 jam melewati medan hutan yang sulit dan berbahaya. Dengan Flying Fox, perjalanan yang tadinya 2 jam bisa dipersingkat menjadi kurang dari 1 menit. Sebuah efisiensi waktu yang harus dibayar dengan risiko yang sangat besar. Kabel baja yang mereka gunakan bukanlah fasilitas modern yang terawat baik. Ini adalah sistem peninggalan petani setempat puluhan tahun lalu yang awalnya dibuat untuk mengangkut hasil panen seperti kopi dan pisang. Seiring waktu, warga termasuk anak-anak sekolah, mulai menggunakannya untuk menyeberang. Tidak ada sabuk pengaman standar, tidak ada helm, apalagi inspeksi keselamatan rutin. Mereka hanya menggunakan katrol sederhana yang terbuat dari dahan kayu dan karung goni sebagai rem darurat. Setiap luncuran adalah pertaruhan. Angin kencang bisa membuat mereka berputar tak terkendali. Hujan deras membuat kabel menjadi licin dan berbahaya. Jika katrol macet di tengah jalan, mereka akan tergantung di atas jurang, menunggu bantuan datang. Beberapa insiden tragis pernah terjadi di masa lalu, menambah daftar panjang bahaya yang mengintai, namun semangat anak-anak ini untuk belajar tidak pernah padam. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil bernama Daisy, pernah berkata bahwa rasa takut itu selalu ada, tapi keinginannya untuk menjadi dokter jauh lebih besar. Baginya, setiap luncuran di atas jurang adalah satu langkah lebih dekat menuju mimpinya. Kisah seperti Daisy ini adalah cerminan dari tekad luar biasa yang dimiliki anak-anak di sana. Mereka belajar matematika, sains, dan sejarah di sekolah. Sama seperti kita. Bedanya, sebelum pelajaran dimulai, mereka sudah mendapatkan pelajaran paling berharga tentang keberanian, ketahanan, dan pentingnya sebuah impian. Guru-guru di sekolah seberang pun sering merasa cemas, tapi juga sangat bangga dengan murid-murid mereka yang luar biasa tangguh. Kisah dari Los Penos ini membuka mata kita tentang realitas pendidikan di berbagai belahan dunia. Sementara kita mungkin mengeluh tentang macet atau bus yang terlambat, ada anak-anak yang mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari hanya untuk mendapatkan hak dasar pendidikan. Ini bukan hanya cerita tentang transportasi ekstrem, tapi juga tentang perjuangan manusia yang menginspirasi. Pemerintah setempat dan beberapa organisasi non-pemerintah telah mencoba mencari solusi seperti membangun jembatan gantung atau menyediakan jalur yang lebih aman. Namun, tantangan geografis dan keterbatasan dana seringkali menjadi penghalang besar.
Proyek-proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang lama untuk direalisasikan di medan yang begitu sulit. Sampai solusi permanen ditemukan, kabel baja ini akan terus menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat Los Penos. Ini adalah simbol dari keterisolasian mereka, sekaligus simbol dari ketangguhan mereka yang luar biasa dalam menghadapi kerasnya alam. Mereka tidak menyerah pada keadaan. Sebaliknya, mereka beradaptasi dengan cara yang paling ekstrem sekalipun. Kisah mereka mengingatkan kita untuk lebih bersyukur atas kemudahan yang kita miliki. Setiap buku yang kita baca, setiap kelas yang kita ikuti, adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan sangat keras oleh anak-anak di tempat lain. Perjuangan mereka adalah pengingat bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jadi, lain kali saat kamu merasa malas untuk pergi ke sekolah atau kuliah, ingatlah sejenak tentang anak-anak di Kolombia yang terbang melintasi jurang. Ingatlah tentang keberanian mereka, tekad mereka, dan mimpi besar mereka yang tergantung pada seutas kabel baja. Semoga kisah mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar ilmu dan impian kita. Apa pendapatmu tentang perjuangan mereka? Apakah kamu tahu ada kisah serupa di belahan dunia lain? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan menyebarkan kesadaran tentang tantangan pendidikan yang masih ada di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan yang terpenting, subscribe ke channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.